kita dari sudut pandang anak muda yang mungkin baru menikah kali ya, karena tadi hubungan dengan rumah atau nikah dulu gitu. Untuk punya rumah ini apakah harus yang langsung beli atau nggak apa-apa untuk tidak langsung beli? Lalu kalaupun langsung beli, bagaimana dari sisi perencanaan keuangan untuk bisa kita atur strateginya supaya bisa kebeli nih rumah nih? Kalau kita beli pakai istilahnya tuh cash keras gitu ya, tunai gitu, itu mahal sekali ya. Bahkan rumah di pinggiran aja mungkin udah sekitar 500 miliar, 500 juta gitu. Mungkin rumah yang subsidi itu seingat saya mungkin sekitar 200-an lah gitu, average ya gitu. Itu yang rumah di pinggiran yang subsidi pemerintah ya. Kita kalau maksain, apalagi kita baru mulai berkarir ya, mungkin kita tabungan juga nggak banyak, maksain beli tunai mungkin pastinya berat lah. Sehingga di sini mungkin alternatif atau perlu adanya model-model pembiayaan yang memudahkan gitu, memudahkan orang yang baru mau memiliki rumah pertama gitu. Dia belum punya rumah sebelumnya, dia baru memiliki rumah pertama, maka model-model pembiayaan ya untuk memiliki rumah itu perlu dibuat variasi-variasinya. Contohnya begini ya. Kalau nggak salah ada rumah subsidi itu, jadi kita tidak harus membayar DP rumah sejumlah 30% dari harga rumah, karena sisanya bisa dicicil gitu dengan KPR ya. Nah DP rumahnya misalnya bisa 10%-nya ya, atau nol. Kenapa? Atau nol. Kan atau nol ya, tapi kita memang perlu deposit, perlu naruh sejumlah tabungan, yang mana tabungan itu sebenarnya memang untuk menjadi tabungan kita juga ya. Seperti itu ya. Itu menurut saya sudah sangat membantu dibandingkan kalau waktu zaman saya dulu saya harus nabung untuk sediain 30% dari harga rumah. Nah kalau sekarang itu sudah 0%, kita cuma diminta untuk menabung sejumlah tertentu lah gitu sebagai apa ya namanya, mungkin sebagai jaminan lah itu ya. Kemudian juga rumah itu saya juga setuju tadi dengan Pak Iwan ya. Kita tidak harus misalnya rumah itu harus yang namanya landed house, ada tanahnya gitu. Bisa vertikal, kita misalnya rumah susun terlebih dahulu ya. Sehingga di sini pemerintah juga mungkin bahkan rumah di pinggiran agar semakin terjangkau, tidak harus landed house, bisa dibikin misalnya model rumah susun bahkan untuk yang di pinggiran. Yang penting sekarang infrastrukturnya itu dibuat semudah mungkin, aksesibilitas dari dan ke gitu, dari dan ke pusat kota ya. Kemudian juga tata kotanya atau fasilitas umumnya, selain moda transportasi, fasilitas umum yang lain, contoh rumah sakit, pasar, ya kan. Kemudian juga sekolah untuk anak-anak. Yang esensial ya. Betul, yang esensial itu harus jelas gitu, sehingga kita sebagai generasi muda, Anda sebagai generasi muda gitu ya, semakin termotivasi bahwa membeli rumah itu memang jadi investasi. Dan saya kira juga begini mindset ya, membeli rumah itu memang membutuhkan satu komitmen dan sacrifice lah, pengorbanan gitu. Namun jangan diingat susahnya sekarang, di mana Anda jadi harus nabung setengah dari gaji Anda, itu luar biasa loh. Itu nggak usah diingat justru ya. Ingatnya 10 tahun lagi rumahnya itu 10 tahun itu nggak lama loh, sebentar. Kita itu punya aset yang nilainya naik terus gitu. Udah gitu keluarga kita sama pasangan kita jadi harmonis, rasa tenang gitu loh. Dibandingkan kita misalnya tiap 2 tahun sekali harus jadi kontraktor itu maksudnya pindah-pindah ngontrak melulu gitu. Ya, jadi ada ketenangan batin di situ, dan itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari wellness, financial wellness juga, ketenangan, keamanan finansial gitu.